Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Azizah dengan NIM 24842050008, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sintu Maroso. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai interaksi dalam ekosistem, khususnya simbiosis. Pernahkah kalian melihat seekor lebah hinggap di atas bunga? Atau pernahkah kalian melihat seekor hiu dikelilingi dengan ikan-ikan kecil yang menempel pada sekujur tubuhnya? Nah, ternyata makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Mereka saling berinteraksi untuk bertahan hidup. Hubungan antar makhluk hidup ini disebut juga dengan simbiosis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian simbiosis, jenis simbiosis, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan pentingnya simbiosis bagi ekosistem. Simbiosis adalah hubungan hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam satu ekosistem, di mana hubungan tersebut dapat memberikan keuntungan, ada yang untung sepihak, bahkan ada yang merugikan. Dalam biologi, simbiosis dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama mutualisme, yang kedua komensalisme, yang ketiga parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua makhluk hidup. Contohnya, lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar sebagai makanan, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Kemudian contoh kedua, ada burung jalak dan kerbau. Burung jalak memakan kutu di tubuh kerbau, kemudian burung mendapatkan makanan sedangkan kerbau menjadi lebih sehat karena tubuhnya terbebas dari kutu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu manusia dan bakteri baik di usus. Di dalam usus manusia terdapat beberapa bakteri baik seperti bakteri Lactobacillus. Lactobacillus membantu proses pencernaan dan menjaga kesehatan tubuh, kemudian bakteri tersebut memperoleh makanan dan tempat hidup dari tubuh manusia. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Jadi, simbiosis komensalisme adalah hubungan ketika satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh yang pertama yaitu ikan remora dan hiu. Ikan remora menempel pada tubuh hiu untuk mendapatkan sisa makanan dan perlindungan. Hiu tidak mendapatkan pengaruh apapun. Contoh kedua yaitu anggrek dan pohon besar. Pada hubungan ini, anggrek diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup yang lebih tinggi sehingga lebih mudah memperoleh cahaya matahari dan air hujan. Sementara itu, pohon besar tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian karena hanya digunakan sebagai tempat untuk menempel. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme, adalah hubungan ketika satu makhluk hidup diuntungkan tapi pihak lainnya dirugikan. Contohnya, benalu dan pohon mangga. Benalu mengambil nutrisi dari pohon mangga menggunakan akar khusus yang disebut haustorium. Haustorium menembus jaringan batang pohon mangga lalu menyerap air dan zat hara. Pohon mangga kekurangan nutrisi sehingga pertumbuhannya terganggu. Contoh kedua yaitu manusia dan kutu rambut. Kutu mendapatkan tempat tinggal dan makanan yang diperoleh dari mengisap darah manusia, sementara rambut manusia menjadi kotor dan merasa gatal, bahkan bisa terkena penyakit. Simbiosis sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup karena membantu proses bertahan hidup, memperoleh makanan, dan menjaga keseimbangan alam. Dari materi ini, kita dapat memahami bahwa setiap makhluk hidup memiliki hubungan dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga lingkungan agar hubungan tersebut tetap berjalan dengan baik. Baiklah, itulah pembahasan kita mengenai simbiosis. Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami jenis-jenis simbiosis beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.